mengucapkan salam ketika masuk rumah. Apabila hendak memasuki rumah, maka dianjurkan mengucapkan salam kepada penghuninya walaupun rumah sendiri. Sebagaimana firman Allah yang termaktub di dalam surah An-Nur ayat ke-61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan di sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Nah, sebagian ulama dari kalangan para sahabat dan para tabi'in menganjurkan mengucapkan salam apabila masuk rumah sekalipun tiada orang yang di dalamnya, tak ada orang sekalipun. Ini akan membawa kesejahteraan dan keberkatan rumah dan penghuninya. Kalau misalnya kita dah balik ke rumah, walaupun rumah sendiri, kita dianjurkan memberi salam, yaitu salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tapi kalau ada orangnya, kita memberi salam assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum cukup. Dan tentu penghuni ataupun keluarga yang ada di rumah itu menjawab, cukup kita masuk, dan Anda masuk ke biliknya juga dianjurkan memberi salam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu luar biasa berkahnya. Daripada sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, apabila seseorang masuk ke rumah yang tidak ada orang di dalamnya, maka ucapkan salam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Misalnya kita datang ke rumah, ada orangnya, kita memberi salam assalamualaikum. Walaupun keluarganya itu hanya sebagian menjawab, cukuplah. Dan mau masuk ke biliknya, Anda perlu membaca assalamualaikum wa ala ibadillah. Itu luar biasa manfaatnya, barokahnya luar biasa. Begitu juga jika kita masuk ke masjid. Jika pada saat itu tidak ada orang di sekitar masjid atau di dalamnya tak ada orang, mungkin ada orang tapi jauh, tak mungkin kita memberi salam, mungkin mereka tak berjawab karena tak dapat dengar, maka dianjurkan mengucapkan salam seperti assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya, kalau misalnya kita di pintu itu ada orang duduk, kita memberi salam assalamualaikum dulu, dan masuk ke dalam masjid itu dengan melangkah kaki kanan memberi salam assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Pengalaman saya di Mekah bertahun-tahun pergi haji, apabila kita keluar maghrib itu lambat, naik seram. Kenapa? Di luar masjid itu sudah penuh. Tetapi kalau pintu masjid itu belum ditutup, kita masuk dengan membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan lipat sandalnya masukkan dalam kantong plastik. Kita terus berkata. Dan kita membaca surah Al-Isra ayat ke-80.
Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Luar biasa. Ya, kita tengok kanan kiri di atas masjid itu, dalam masjid itu sudah penuh, tidak ada tempat sama sekali. Dan kita terus jalan sampai ke depan Ka'bah pun tak ada tempat. Kita teruskan membaca lagi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahu Akbar. Dan ketika sudah menjelang waktu, katalah sholat maghrib, orang yang tawaf itu akan berhenti. Maka setelah orang tawaf itu berhenti, maka lapanglah tempat itu. Disitulah masanya kita dapat tempat yang selesai. Bahkan petugas itu memanggil jemaah yang ada di belakang, Qudam ya haj, Qudam, maknanya ke depan wahai haji. Alhamdulillah. Jadi inilah pengalaman saya bertahun-tahun pergi haji. Jadi kita jangan takut masuk ke dalam masjid, asalkan kita membaca doa, memberi salam assalamualaikum, dan seterusnya membaca surah Al-Isra ayat ke-80. Anda lihat dalam kitab amalan rutin ataupun syafiqiyah itu dalam senarai sholat tahajud, insya Allah ada. Mudah-mudahan bermanfaat.